Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat belajar kelas 5. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran yang pertama subtema 3 di kelas 5, masih di tema yang ke-8. Bagaimana, sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk, seperti biasa kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan atas ilmu yang akan kita pelajari. Sahabat belajar kelas 5, yuk langsung saja kita belajar. Kalian simak gambar yang ada di layar kalian ya. Nah, ada gambar apa nih? Iya, tepat sekali. Gambar tersebut ada Siti, Dayu, dan Edo sedang melakukan kegiatan penanaman pohon atau biasa yang dikenal dengan istilah reboisasi. Nah, apa manfaat dari kegiatan ini ya sahabat belajar kelas 5? Kita simak selanjutnya. Kira-kira sebelum kita bahas yang manfaatnya, kegiatan itu dilakukan di mana ya? Kegiatan menanam pohon biasa dilakukan di daerah perbukitan. Perbukitannya khususnya perbukitan yang tandus serta di lingkungan sekitar kita seperti halaman rumah ataupun halaman sekolah. Siapa yang sudah melakukan kegiatan ini? Banyak sekali loh manfaatnya. Nah, tujuannya atau manfaat dari kegiatan itu tepat sekali. Kegiatan penanaman pohon bertujuan untuk menghijaukan lingkungan dengan tanaman-tanaman yang berdaun hijau. Dari kegiatan ini, kita juga bisa menghasilkan lingkungan yang indah, asri, dan juga sejuk. Selain itu, kegiatan ini juga bisa mencegah berbagai macam bencana seperti banjir dan tanah longsor. Nah, manfaat dari kegiatan itu, ya tepat sekali, membuat lingkungan menjadi lebih asri dengan memanfaatkan lahan tidur, dan jika pohon telah tumbuh besar dapat menahan erosi dan banjir. Akar-akar pohon dapat menahan air hujan sehingga menambah persediaan air tanah. Masih ingat juga kan tentang materi air tanah atau siklus hidrologi yang sudah kita pelajari di subtema sebelumnya? Nah, pada pembelajaran ini kita akan berdiskusi mengenai syarat-syarat air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak. Kira-kira apa? Ya, tepat sekali. Syaratnya, air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak harus jernih, tidak berasa, dan tidak berbau. Ya, selanjutnya, kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian. Nah, kalian kan pasti sehari-hari pernah mencuci pakaian ya, atau ibu kalian, di rumah kalian. Kira-kira kualitas air yang digunakan harus bagaimana? Iya, betul sekali. Untuk mencuci pakaian, air yang digunakan harus jernih serta dapat melarutkan kotoran dan sabun. Karena jika menggunakan air dengan kandungan mineral yang tinggi, juga akan mengakibatkan pakaian menjadi kusam. Sahabat belajar kelas 5 selanjutnya, untuk kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Kira-kira bagaimana ya? Iya, jelas sekali ya, untuk menyiram tanaman, air yang digunakan sebaiknya tidak mengandung zat kimia yang berbahaya bagi tanaman. Misalnya air deterjen, namun kita dapat menggunakan air bekas yang lainnya. Misalkan air bekas rendaman beras ataupun air bekas kita mencuci dengan menggunakan air yang mengalir. Nah, selanjutnya kita simak bacaan dengan judul air untuk kebutuhan sehari-hari. Kalian simak dan pahami dengan baik ya bacaan ini. Kalian baca dalam hati. Baik sahabat belajar kelas 5, setelah kita membaca dalam hati tentang bacaan tersebut, yuk kita gali informasi penting yang ada dalam bacaan di setiap paragrafnya. Yang pertama atau paragraf pertama, ada informasi tentang sebagian besar atau 97% air di bumi berupa air laut yang tidak bagus untuk diminum. Selain itu, hanya 3% air di dunia berupa air segar yang dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Dan
Untuk paragraf yang kedua, informasi penting yang ada adalah persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba. Yuk langsung saja kita ke paragraf yang ketiga. Ada informasi penting apa ini, sahabat belajar kelas 5? Ya, benar sekali. Di paragraf ketiga ada beberapa informasi penting, diantaranya masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian air diambil dari sungai-sungai atau sumur, air dialirkan dalam tangki dan ditambahkan gas klorin untuk membunuh kuman, serta air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Untuk paragraf yang keempat atau yang terakhir, kita bisa simak informasi penting yang ada adalah sumber air lainnya didapat dari sumur. Dahulu orang menggunakan timba, namun sekarang menggunakan pompa air listrik. Dan pompa yang mengalirkan air menuju ke bak penampung, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain. Nah, sahabat belajar kelas 5, cukup mudah dipahami kan materi yang kakak sampaikan hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar, jaga terus kesehatan, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.